Salam, puji Tuhan, berjumpa kembali dalam berita hidup baru New Life News NLN yang ke-108. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan kembali ikuti Injil bagian yang ke-8 yang saya akan bagikan. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan satu pujian Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita katakan, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan, Yesus Kau. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Yesus, Engkau adalah juru selamat kami. Yesus, Engkau adalah terang bagi kami. Biarlah kami semua
bisa terus menikmati terang Kristus, Juru Selamat yang terus memenuhi kami, memimpin hidup kami. Mari ambil alih waktu ini perenungan firman-Mu. Mari Engkau berbicara melalui Roh Kudus kepada kami masing-masing. Segala kegelapan yang ingin mencuri firman, patahkanlah dalam nama Yesus. Jadilah penuhi kami semua, baik yang menyampaikan dan yang mendengar. Kami sama-sama diberkati oleh kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini Injil bagian yang ke-8 itu adalah kondisi yang selalu bisa menikmati kuasa Tuhan. Kondisi yang selalu bisa mengalami kuasa Tuhan. Kenapa saya bilang kita perlu kondisi yang bisa mengalami kuasa Tuhan? Karena hidup kita ini bersama-sama dengan Tuhan. Maka di dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan, kita harusnya bisa mengalami kondisi kuasa itu senantiasa. Tetapi di mana kita bisa menikmati kondisi kuasa itu setiap waktu adalah tergantung arah hidup kita kemana. Karena itu kondisi yang selalu bisa mengalami kuasa Tuhan ini sangat penting bagi orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau setiap kita sudah percaya Yesus, kita pasti sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan pasti kita akan selalu bisa mengalami kuasa Tuhan. Nah, ini yang sangat penting dimengerti dalam ayat-ayat nanti yang kita akan baca. Karena kita harus tahu keadaan kita itu pada waktu manusia diciptakan untuk berkuasa. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 itu manusia diberi kuasa untuk menaklukkan. Maksudnya karena bersama-sama dengan Tuhan, maka punya kuasa untuk menaklukkan. Tetapi manusia mengalami gelap karena terpisah dari Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 3. Dari situlah manusia mengalami kehancuran, kegagalan, tinggal sebagai pengembara di dunia ini dan akan menderita. Tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia terus akan binasa. Karena itu Tuhan mengambil langkah untuk mengirim juru selamat. Yesus datang sebagai Kristus. Ini kita harus mengerti langkah-langkah ini. Sehingga kita mengerti, kapan kembali kita punya kuasa. Sejak manusia keluar dari Taman Eden sudah hilang segala-galanya. Mengalami segala masalah rohani. Terikat oleh dosa, setan, dan neraka itu sudah pasti. Tetapi syukur Yesus datang sebagai manusia sejati, Allah sejati. Inkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia lewat penebusan di atas kayu salib. Itulah sebabnya waktu kita terima Yesus, kita telah menerima kuasa kembali. Amin. Karena itu Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, untuk kita selalu kondisi kita selalu bisa mengalami kuasa Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Mari kita baca. Saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin.
Jadi di bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat ada kuasa sorga dan bumi. Dan kuasa sorga dan bumi itu ada di dalam Yesus. Jadi siapa yang sudah menerima Yesus, dia menerima kuasa sorga dan bumi. Dan penyertaan senantiasa sampai pada akhir zaman. Artinya kata senantiasa itu tidak pernah ditinggalkan. Selalu penuh dengan kuasa Yesus senantiasa. Harusnya orang yang sudah percaya, sudah menerima Yesus. Karena itu saudara dan saya harus mengerti kebenaran ini. Supaya apa? Supaya kita selalu mengalami kondisi yang mengalami kuasa Tuhan senantiasa. Kondisinya apa? Harus menjadi orang yang benar-benar percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus itu, dia akan memiliki kuasa sorga dan kuasa di bumi. Di dalam Yesus yang punya semuanya. Dan dari situ akan terjadi 3 peperangan. Saudara, ketika kita berada di dunia ini, kita terus menjadi umat Tuhan atau gereja Tuhan atau orang yang berperang terus menerus. Tapi peperangan kita adalah peperangan yang secara rohani. Apa itu peperangan kita setiap hari? Kita tetap akan berperang melawan 3 bagian. Yang pertama, kita akan berperang melawan diri kita sendiri. Yang kedua, kita akan berperang melawan setan yang terus mengganggu sampai pada akhir zaman. Yang ketiga, kita akan berperang melawan gangguan dunia ini. Nah, saudara, dengan keadaan ini kita harus punya kuasa. Dan kuasa itu bisa kita terima sejak ada Yesus yang kita percaya, menerima Yesus di dalam hidup. Dan kita pakai itu untuk pergi jadikanlah semua bangsa murid. Dalam proses menjadikan semua bangsa murid, maka kita akan terus mengalami kondisi yang ada kuasa Tuhan yang selalu kita bisa nikmati. Kita akan selalu punya kondisi mengalami kuasa Tuhan. Karena di tengah-tengah pemberitaan Injil lah, kuasa Tuhan itu akan terlihat. Akan kita alami terus-menerus. Karena waktu kita memberitakan Injil, kita memberitakan kekuatan Allah. Kuasa Allah. Dan disitulah kekuatan yang paling luar biasa. Jadi kalau orang tidak untuk memberitakan Injil, kuasa itu tidak usah dipakai. Tidak bisa dipakai senantiasa. Karena Tuhan memberi kuasa itu untuk kita pergi. Dikatakan setelah kita menerima kuasa dari Yesus, supaya kita terus mengalami kuasa-kuasa terus setiap waktu, maka kita harus terus pergi dan pergi dan pergi melihat jiwa-jiwa murid, menjadikan murid. Kalau sampai di keadaan itu, hidup ini luar biasa, akan selalu terus mengalami kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan itu jangan dipikir hanya selalu mengalami mujizat-mujizat. Tidak. Bisa juga, tapi mujizat yang mana dulu? Mujizat melihat keselamatan bagi jiwa-jiwa murid. Itu yang akan disebut mengalami kuasa yang luar biasa senantiasa. Karena kuasa penyelamatan itu, kita sangat akan menjadi orang yang mengalami kekuatan selalu. Karena ketika orang memberitakan Injil, dia memberitakan, menguatkan jiwa. Dan dia menguatkan dirinya sendiri. Karena itu seorang penginjil, seorang anak Tuhan, tidak mungkin tidak menikmati kuasa senantiasa. Selalu bisa menikmati kuasa. Karena itu saudara, hal yang pertama kita lihat peperangan yang kita akan alami. Yohanes 8 ayat 32, kebenaran akan memerdekakan kita.
Jadi kalau kita mau terus menjadi orang yang mengalami kondisi kuasa Tuhan terus dan berperang dan menang, adalah kita harus menerima kebenaran. Bagaimana mengalahkan diri kita sendiri? Karena gangguan dari diri kita sendiri itu adalah gangguan yang sangat tidak gampang untuk kita tidak mengganggu kita semua. Kalau diri kita sendiri berperang secara rohani, diri kita sendiri tidak kalahkan, orang yang bisa menang, menikmati kuasa itu bisa menaklukkan dirinya sendiri. Karena sebenarnya diri kita sendiri ini kalau tidak ditaklukkan, inilah yang membuat gangguan yang luar biasa dalam hidup kita. Siapa yang bisa memulihkan orang yang malas kalau bukan dirinya sendiri yang sadar dan keluar dari kemalasan itu? Karena itu, mengalahkan diri sendiri ini adalah hal yang sangat penting. Tanpa mengalahkan diri sendiri, kita tidak bisa melihat kuasa, kondisi kuasa Tuhan yang nyata. Kapan kita melihat kuasa Tuhan itu, kondisi kuasa Tuhan bekerja? Waktu kita berperang mengalahkan diri kita dengan kebenaran firman, kebenaran Allah. Dan itulah yang terjadi. Kita lihat bagaimana Yohanes 8 ayat 32. Kebenaran akan memerdekakan kita. Ego kita harus ditaklukkan. Kita harus menyangkal diri, dikatakan. Artinya untuk kita terus bisa mengalami kuasa Tuhan, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup saya dan saudara, dan mengalahkan segala keegoisan kita, iri hati kita, segala gangguan dari diri kita sendiri, itu bisa ditaklukkan melalui firman. Karena itu, memakai firman untuk tertanam di dalam diri kita akan mengeluarkan segala hal yang buruk dari hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, peperangan kita adalah melawan kegelapan. Itu sudah pasti. Maka ketika kita sampaikan Injil, kondisi untuk melepaskan orang dari kegelapan itu adalah Injil, kuasa Allah. Ketika orang itu menerima Yesus, baru dia bisa mengalami kuasa Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya untuk bisa menang lawan roh-roh jahat, setan, kegelapan, hanya melalui nama Yesus. Karena Yesus punya kuasa sorga di bumi, di bawah bumi. Kuasa nama Yesus menang atas segala nama, di atas segala nama. Mengalahkan nama segala nama setan, nama segala nama penyakit apapun, nama Yesus bisa mengalahkan semuanya. Harus bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Karena itu saudara, peperangan kita melawan setan itu 24 jam. Apalagi kita sebagai penginjil, kita akan selalu melihat gangguan-gangguan setan, dan tapi kita bisa selalu menang karena kita punya kuasa yang lebih besar daripada kuasa-kuasa di luar kita. 1 Yohanes 4 ayat 4. Yang ketiga, kita harus berperang melawan dunia ini. Dunia ini dengan segala kecanggihannya seringkali akan membuat kita tidak melihat kuasa Tuhan. Makanya orang-orang yang punya pengetahuan, mereka seringkali ingin meninggalkan Tuhan. Karena kepintaran, teknologi, kemajuan, mereka merasa tidak perlu kuasa Tuhan. Ini juga adalah peperangan orang percaya. Jangan sampai kita ditipu bahwa kita bisa kuat dengan segala kekuatan dunia. Kekuatan dunia ini akan hancur. Langit dan bumi akan hancur. Tetapi kekuatan firman Tuhan
tidak akan berlalu. Jadi ketika kita berperang dengan tiga keadaan ini, itu hanya bisa terjadi ketika kita pergi memberitakan Injil. Karena di dalam tiga peperangan ini ternyata itulah peperangan untuk terus bisa memberitakan Yesus Kristus Tuhan. Orang yang mau memberitakan Yesus harus bisa menang atas dirinya sendiri, bukan dirinya yang diberitakan. Harus bisa menang atas segala gangguan setan yang ingin menghambat untuk pergi. Harus bisa menang dari segala godaan dunia ini yang ingin membuat kita cinta dunia dan akhirnya tidak mencintai kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Yang terakhir dari kebenaran ini adalah sejak kapan saya dan saudara bisa terus sadar, harusnya kita sadar sejak kapan kita sudah punya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu sudah terjadi sejak saudara dan saya sungguh-sungguh menerima Yesus di dalam hati kehidupan kita, pikiran kita, rohani kita. Yesus masuklah di dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya, menjadi kekuatan di dalam hidup saya, menjadi gembala Juru Selamat dalam hidup saya. Ketika saudara berdoa menerima Yesus, sejak dari hal itu kekuatan kuasa Tuhan sudah sempurna ada dalam hidup saya dan saudara. Sebenarnya kita tinggal pakai. Tapi berapa banyak orang yang sudah percaya Yesus tidak pernah pakai kuasa ini. Karena kuasa ini bisa terus terjadi ketika kita terus rindu menyampaikan nama Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita terus rindu menyampaikan kuasa Tuhan seperti Paulus, tiap hari, tiap waktu dia mengalami kuasa Tuhan. Tiap saat dia mengalami kondisi yang mengalami kuasa Tuhan. Di penjara dia mengalami kuasa Tuhan. Di laut dia mengalami kuasa Tuhan. Kapal yang mau karam dia bisa selamat. Di penjara dia bisa dikeluarkan oleh kepala penjara karena Tuhan bekerja dengan kuasanya. Dan dia menginjili kepala penjara. Saudara, setiap orang yang berjalan di dalam tugas yang Tuhan beri, pasti akan selalu bisa mengalami kondisi yang kuasa Tuhan terjadi. Jadi kalau saudara mau terus menikmati kondisi kuasa Tuhan terjadi, maka kita harus hidup sebagai orang yang terus pergi. Pergilah memberitakan Injil. Baik kita pergi ke lapangan, baik lewat siaran-siaran lewat media sosial, baik lewat kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka, maka kondisi kuasa Tuhan itu bisa terjadi. Inilah yang mau kita pegang sebagai kebenaran. Amin. Jadi Injil bagian yang ke-8 ini berbicara khusus tentang kondisi yang selalu bisa mengalami kuasa Tuhan. Adalah orang-orang yang terus percaya menerima Yesus dan memakai kuasa Yesus yang sudah ada untuk tugas yang Tuhan kehendaki. Jadikanlah semua bangsa murid. Dalam rangka itu, kuasa Tuhan tidak terbatas. Berkat Tuhan tidak terbatas. Anugerah Tuhan, karunia Tuhan, karunia tidak terbatas. Buah-buah roh, buah-buah jiwa tidak terbatas. Akan tercurah luar biasa. Kesembuhan, mujizat demi mujizat, semua akan terjadi dalam rangka Tuhan disampaikan. Tuhan diberitakan. Injil diberitakan. Mari kita sadar dan terus mengalami kondisi yang mengalami kuasa Tuhan. Amin.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba sudah selesai menyampaikan berita Injil bagian ke-8 tentang kondisi yang bisa mengalami kuasa Tuhan terus menerus. Adalah ketika kami sadar kami punya tugas. Dan tugas itu diberi seiring dengan Engkau sudah memberi segala kuasa sorga dan bumi di dalam Yesus. Dengan kuasa itu sudah cukup untuk kami terus mengalami kuasa Tuhan di lapangan, memberitakan Injil dalam setiap waktu, setiap keadaan. Maka kuasa-Mu akan semakin terjadi, semakin nyata. Ada banyak jiwa yang diselamatkan, ada banyak jiwa yang menerima Engkau. Mari Engkau pakai berita hidup baru ini untuk terus mengumandangkan kuasa Allah, memberitakan siapa Yesus. Yesuslah yang sudah menang atas dosa, setan, dan neraka. Yesus yang sudah punya kuasa sorga dan bumi, yang hadir di dalam orang percaya, akan menjadi kuasa yang terus bisa dinikmati dalam segala kondisi ketika kami pakai di tengah-tengah memberitakan nama Yesus Kristus. Genapilah kebenaran firman ini atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan sambung dalam Injil bagian yang ke-9 yang akan sangat luar biasa juga. Jadi saudara bisa saksikan Injil dari Injil bagian 1 sampai 8 sudah saya bagikan. Saudara bisa lihat di FB saya, Berita Hidup Baru. Atas nama saya sendiri juga, Pastor Edward Leonard Dun Raguwino, dari YouTube juga ada. Maka saudara akan bisa berbagi juga bagi banyak orang, sehingga hidup kita terus menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dengan kuasa yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Sampai jumpa dalam Berita Hidup Baru yang ke-109. Tuhan Yesus memberkati. Salam.